Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا. صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ونعوذ بالله من النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Musalla as-Samad yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama adalah kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga kita diwafatkan di atas iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga yang mulia, pada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat tanpa terkecuali. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita di hari yang berbahagia ini yaitu sabar menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah mengabarkan bahwa tujuan manusia diciptakan yaitu dalam rangka untuk diuji oleh Allah. Setiap manusia yang hidup pasti mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran yaitu di dalam surat Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti benar-benar menguji kalian. Bi syai'in minal khawf, yaitu kami menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Wal-ju', yaitu dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wal thamarat, kekurangan buah-buahan. Kemudian kata Allah, wa basyirus sabirin, dan kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian di ayat 214 Allah berfirman, am hasibtum
an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Alif Lam Mim. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang dahulu sebelum kalian? Massathumul ba'sa. Semua orang-orang dahulu, kata Allah, semua manusia yang pernah hidup dulu sebelumnya, massathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, wad-dharra, berbagai macam penderitaan, wa zulzilu, bahkan mereka diguncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan oleh Allah. Kemudian kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mereka mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? An yutraku an yaqulu amanna. Mereka dibiarkan untuk mengaku beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh, kata Allah, kami telah menguji mereka semuanya, orang-orang seluruh manusia yang pernah hidup tanpa terkecuali. Fala ya'lamanna Allah, kemudian Allah sangat mengetahui, Allah pasti sangat mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar imannya, wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah sangat mengetahui siapa di antara mereka yang dusta imannya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, yaitu dalam rangka untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Hud, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan 'arsy-Nya di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekali lagi kata Allah, itu semuanya dalam rangka menguji kalian siapa di antara kalian amalannya yang paling baik, siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Kemudian ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan tentang kenapa Allah menciptakan berbagai macam fasilitas yang ada di muka bumi. Yaitu Allah kabarkan di dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Allah ciptakan bumi, langit dan bumi dengan perhiasannya, dengan berbagai macam perhiasannya. Itu semuanya adalah fasilitas dan bahan ujian untuk manusia. Masih banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang menegaskan dan meyakinkan kita manusia hamba-hambanya, yaitu kenapa Allah menghidupkan kita di dunia, yaitu dalam rangka untuk menghadapi ujian. Jadi kesimpulannya, manusia hidup di dunia ini itu hanya untuk diuji, hanya untuk diuji.
Tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di dunia tanpa diuji. Mustahil. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ujian di dalam hidupnya, itu mustahil. Jadi yang sudah dihidupkan, setiap manusia yang dihidupkan berarti dia harus diuji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Memang banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika kita dihidupkan di dunia. Tapi semua nikmat yang kita dapatkan itu justru itu juga bagian dari ujian. Kegembiraan, rasa senang itu mesti bercampur dengan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam kondisi susah payah. Kabad artinya bersusah payah. Sungguh, kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Mulai sejak dilahirkan sampai diwafatkan, itu manusia itu sebanyak apapun nikmatnya, selama nikmat yang mereka nikmati itu mereka hakikatnya sedang diuji. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Artinya kami akan menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai ujian, fitnah, cobaan. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan bisyarri, bahwa Allah menguji kita dengan keburukan dan juga menguji kita dengan kebaikan. Artinya terkadang kita diuji dengan nikmat sehat. Keburukan terkadang kita diuji dengan sakit, terkadang kita diuji dengan sehat. Terkadang kita diuji dengan sedih, terkadang kita diuji dengan kesenangan, dan seterusnya. Jadi semuanya ujian. Sekaya-kayanya manusia yang pernah hidup di muka bumi, setinggi-tingginya derajat seorang manusia di muka bumi, itu semuanya sedang diuji. Hakikatnya dia sedang diuji. Tinggal bagaimana sikap dia ketika dia menghadapi ujian. Yang mana ujian itu bisa berupa sakit, dan ujian itu bisa berupa sehat. Jadi semuanya ini Allah menegaskan bahwa kita ini hidup di dunia ini sedang diuji tanpa terkecuali. Ada seorang wanita yang dia sudah hampir 30 tahun usianya tapi belum mendapatkan jodoh. Sudah hampir 30 tahun bahkan lebih, masih belum ada yang datang melamarnya. Dan ini adalah satu ujian, karena belum punya suami. Sehingga dia berdoa, ya Allah, datangkanlah untukku seorang laki-laki yang datang melamarku. Dia sedih dalam kesendiriannya. Dia berharap kalau seandainya dia punya suami sebagaimana wanita-wanita yang lain. Dia diuji dengan kesendirian. Dan ada sebagian wanita yang mereka itu sudah punya suami, tapi di dalam doanya dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku tidak punya suami, karena suaminya sering menyakitinya, sering zalim, sering memukul, dan seterusnya. Jadi yang belum punya suami diuji, yang sudah punya suami diuji. Ada juga sebagian yang diuji dengan kemandulan, tidak punya anak, enggak punya anak.
dia berharap, berdoa kalau seandainya dia punya anak, sebagaimana wanita-wanita lain, dia merasa dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia diuji karena tidak punya anak. Di sisi lain, orang-orang yang banyak anaknya justru mereka juga berharap nggak punya anak, atau sedih dengan banyaknya anaknya, atau yang punya anak 2 sekalipun tapi tingkah lakunya yang banyak, Jadi yang punya suami diuji, yang nggak punya suami diuji, yang punya anak diuji, yang nggak punya anak diuji, yang punya istri diuji, yang nggak punya istri diuji. Intinya apapun statusnya, kondisinya, setiap manusia yang pernah hidup pasti dia diuji. Ya. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, semuanya jadi diuji. Mulai dari yang paling terkenal, yang paling masyhur, sampai yang tidak dikenal sama sekali, pasti diuji. Setinggi apapun pangkatnya, seorang raja, seorang pemimpin negara, serta rakyat jelata yang paling rendah, semuanya diuji. Semuanya pasti pernah sakit. Semua manusia pasti pernah sakit. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah sakit. Semuanya pasti pernah sedih. Tidak ada manusia yang tidak pernah sedih. Semuanya manusia pasti pernah marah. Sampai tidak pernah marah. Semuanya pasti pernah kecewa. Siapa yang tidak pernah kecewa? Setiap yang pernah hidup di dunia itu pasti pernah diuji. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ujian, macam-macam ujian yang disebutkan oleh para ulama yang perlu kita garis bawahi. Jenis ujian yang pertama yaitu ujian yang berkaitan dengan ujian dengan hal-hal yang di luar keinginan manusia. Artinya ujian ini murni datang dengan izin Allah. Itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan seorang hamba. Ujian dengan hal-hal yang di luar keinginan seorang hamba. Ada juga sebagian ujian yang Allah turunkan, yang Allah datangkan ujian itu karena perbuatan seorang hamba. Baik itu perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik, atau perbuatan yang dilakukan seorang hamba itu perbuatan yang buruk. Artinya ketika seorang hamba berbuat taat, dia tetap diuji. Karena dia berbuat taat, justru Allah turunkan musibah dan ujian. Terlebih lagi apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka dia lebih layak untuk diuji, lebih layak untuk diberikan ujian dan musibah. Jadi yang pertama, ada ujian yang tidak ada hubungannya dengan keinginan seorang hamba. Jadi kata para ulama, jenis ujian yang pertama ini adalah ujian untuk orang-orang yang khusus, untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi, para sahabat, kemudian para ulama dan orang-orang saleh. Jadi ujian yang pertama ini khusus untuk orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama ini ada yang ujiannya ada ujiannya yang terkait dengan hartanya, yang terkait dengan dirinya, yang terkait dengan orang-orang yang dia cintai. Terkadang mungkin kalau kita lihat ada sebagian orang diuji dengan fisiknya, tubuhnya. Dia diuji dengan satu penyakit, padahal dia orangnya soleh, makanannya halal, thayyib. Dia tidak pernah mengkonsumsi narkoba, tidak pernah memakan yang beralkohol, olahraganya teratur, hidupnya disiplin,
tapi dengan izin Allah, Allah beri dia ujian. Walaupun makanannya teratur, hidupnya disiplin, rajin olahraga, ibadahnya Masya Allah, tetap kalau Allah sudah menginginkan, kalau Allah sudah berkehendak, Allah uji dia. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya semakin lebih tinggi. Jadi tidak harus ujian itu datang itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Bahkan seorang yang soleh, hatta para nabi, terkadang Allah uji kalau Allah ingin angkat derajat hambanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkadang ada orang itu diuji oleh Allah dalam hartanya. Dalam hartanya. Dia tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, ya. Dan dia punya ilmu dan dia memiliki kelebihan dalam bidang ekonominya. Dia punya modal. Tapi kalau Allah inginkan, kalau Allah berkehendak, Allah takdirkan dia bangkrut, rugi, dan seterusnya, sehingga hartanya habis. Kemudian terkadang ada juga orang yang diuji diuji pada orang-orang yang dia cintai. Kadang Allah takdirkan anaknya meninggal misalkan, atau sakit, orang tuanya atau istrinya atau suaminya. Bahkan dalam waktu yang bersamaan Allah ambil beberapa karib kerabatnya. Terkadang seorang istri diuji oleh Allah, suaminya diambil, anaknya diambil dalam satu waktu. Misalkan Allah takdirkan dia tabrakan atau yang lainnya seperti itu. Jadi walaupun dia tidak berbuat, ya, baik itu berbuat taat ataupun berbuat maksiat, tetap Allah uji. Itu dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat hambanya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, ada ujian itu karena sebab perbuatan manusia. Ujian yang Allah berikan karena sebab perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik itu disebut dengan ketaatan, berbuat taat. Kalau perbuatan buruk itu disebut dengan berbuat dosa. Jadi yang kedua, jenis ujian yang kedua itu, yang mana ujian itu datang karena sebab dia berbuat taat. Semakin tinggi ketaatan yang dilakukan seorang hamba, semakin tinggi musibahnya, semakin tinggi ujiannya. Contoh, apa ibadah yang paling tinggi, Pak? Ibadah yang paling tinggi contohnya jihad. Contohnya jihad. Nabi SAW bersabda, "Rasul amri al-Islam, wa amuduhu shalah, wa dhirwatu sanamihi al-jihad." Pokok dari segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak amalan itu adalah jihad. Artinya ini salah satu contoh ibadah yang sangat tinggi, besar nilainya. Jadi semakin tinggi tingkat ketaatan ibadah, itu semakin tinggi pula ujiannya. Orang kalau berjihad itu ujiannya apa, Pak? Tantangannya apa? Siap capek, letih, lelah, siap ditusuk, siap nyawanya hilang, siap mati. Makanya kata Allah, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Janganlah kalian berhati lemah ketika menghadapi musuh. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit di medan jihad, kata Allah, fa innahum ya'lamun. Musuh-musuh kalian juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Ya. Siap berjalan jauh, siap mengangkat senjata,
dan berbagai macam ujian. Semakin tinggi amalan ketaatan yang dilakukan seorang hamba, semakin tinggi ujiannya. Tapi semua ujian-ujian yang mana ujian itu datang ketika seorang hamba itu melakukan amalan ketaatan, semakin tinggi pula, semakin besar pula peluang untuk seorang hamba dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Jadi semua yang dialami oleh seorang hamba yang berjihad, semakin tinggi ujiannya dan kemudian dia bersabar, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Kemudian derajatnya akan semakin diangkat oleh Allah. Setiap ujian yang dia dapatkan itu mengikis dosa-dosanya. Dalam surat At-Taubah ayat 120 Allah berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un." Ya, tidaklah yang menimpa mereka ketika mereka berjihad dhama'un, kehausan, wala nasabun, kepayahan, wala makhmasatun fi sabilillah, dan tidaklah mereka kelaparan di jalan Allah, wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi min amalin shalih. Dan tidak pula orang-orang yang berjihad di antara kaum muslimin yang mereka menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan ditulis oleh Allah pahala yang besar sebagai amalan saleh. Jadi semakin tinggi amalan ketaatan, semakin banyak ujian, semakin banyak dosa-dosa yang dihapus, semakin tinggi derajat seorang hamba. Jadi itu contoh yang pertama. Ada contoh lain. Contoh lain ketika seorang hamba beribadah haji atau beribadah umrah. Amalan haji ini adalah salah satu amalan yang pahalanya besar. Bahkan Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'ala nisa'i min jihad?" Adakah jihad untuk para wanita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am, ada. Jihadun 'alaikunna jihadun la qitala fi." Ada jihad untuk para wanita, yaitu jihad tapi tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada bunuh-membunuh, yaitu al-hajj wal umrah. Jihadnya untuk para wanita berhaji dan umrah. Jadi kalau melakukan ibadah haji itu banyak tantangannya. Ibadah haji itu butuh pengorbanan harta, butuh berkorban tenaga. Walaysa lahul haji itu al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Kemudian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Setiap orang kalau ingin beramar ma'ruf dan bernahi munkar, pasti dia mendapatkan berbagai macam ujian. Semakin semangat dia beramar ma'ruf, apalagi kalau dia semakin semangat beramar munkar, semakin besar ujiannya. Baik dia seorang dai atau orang biasa, kalau dia sudah berbuat mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, pasti dia diuji. Ketika banyak orang-orang yang sedang menikmati maksiatnya, semuanya halal, mereka anggap halal, semuanya boleh dan mereka sedang asik menikmati. Kemudian tiba-tiba ada seorang dai datang. Ini tidak boleh, haram. Ini tidak boleh, haram. Jadi sesuatu yang sering yang enak dinikmati oleh banyak orang tiba-tiba dilarang. Pasti dia
uji. Makanya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Artinya pertama beriman, yang kemudian dua beramal, yang ketiga berdakwah, mengajak kepada yang baik, nasihat menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabri, dan bersabar ketika berdakwah, apalagi beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an tentang wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kata Luqmanul Hakim kepada putranya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, ajaklah manusia kepada yang ma'ruf, cegahlah mereka dari yang munkar, wasbir, tapi sabarlah kamu, 'ala ma asaba, sabarlah engkau ketika kamu mendapatkan ujian. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar itu harus siap menerima ujian yang lebih berat. Kemudian yang ketiga, ada jenis ujian yang itu biasanya datang kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ujian untuk orang-orang yang banyak maksiat, dan inilah yang kebanyakan. Jadi terkadang Allah memberikan ujian itu kepada hamba-hambanya itu karena maksiat. Kalau seandainya orang yang bermaksiat tadi dia sabar menghadapi ujian yang mana Allah sengaja turunkan musibah itu untuk dia, kalau dia bersabar, insya Allah ada jaminan bahwa dosa-dosanya akan dihapus. Setiap hamba yang beriman tapi dia terlanjur berbuat dosa dan dia bersabar dengan ujian itu, insya Allah ada jaminan dosanya dihapus kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar, sudahlah berdosa, kemudian dia terbiasa berbuat dosa, ujian datang berulang-ulang, dia nggak sabar dengan ujian itu dan tidak pernah sabar, semakin celakalah dia. Jadi ujian yang datang kepada orang-orang yang bermaksiat dan dia tidak bersabar, ujian itu berubah menjadi hukuman. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kata Allah, musibah apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah banyak memaafkan kesalahan. Artinya Allah sering sekali memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau seandainya Allah menghukum setiap seorang hamba itu berdosa, ketika berdosa, binasa manusia. Maka binasalah manusia. Makanya kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebagian kesalahan. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Keburukan apapun yang menimpamu, kata Allah, itu karena ulahmu sendiri. Kalau dia bersabar, walaupun dia berdosa, ketika diberi musibah, dia bersabar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia tidak bersabar, dosanya justru bertambah. Jadi ujian itu ada 3 macam. Tidak selamanya ujian itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Justru semakin tinggi amalan seorang hamba, semakin tinggi ketaatannya, semakin tinggi pula ujiannya. Kata Nabi SAW, inna asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Semakin tinggi derajat dan ketaatan seorang hamba itu, semakin besar ujiannya. Artinya, kalau ingin
tinggi derajatnya, dia harus siap menghadapi ujian. Makanya ada sebagian orang-orang yang dengan izin Allah itu mereka itu bersyukur, justru bersyukur kalau ada ujian, bahkan berharap kalau seandainya ujian itu selalu ada, selalu berharap kalau ada ujian. Jadi yang pertama, ada ujian tidak ada kaitannya dengan keinginan seorang hamba, ada ujian karena perbuatan amalan soleh, berbuat baik, ada ujian itu datang karena berbuat dosa. Semua ujian itu Allah ingin derajat hambanya diangkat. Artinya Allah ingin memuliakan hamba-hambanya. Salah satu poin kesimpulan faedah dari apa yang tadi kita jelaskan, bahwa ujian itu Allah ingin memuliakan hamba-hambanya, bukan ingin mendzalimi. Karena ada sebagian orang kalau ada ujian itu mengeluh, nggak bersabar. Na'udzubillah. Semoga Allah beri pertolongan untuk kita untuk menghadapi semua ujian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam sikap manusia ketika menghadapi ujian. Yang pertama, ada sebagian manusia itu ketika menghadapi ujian itu mereka mengeluh, tidak bisa menerima, nggak terima hatinya. Dia nggak terima takdir, tidak menerima apa yang Allah gariskan, yang Allah takdirkan. Dan orang ini disebut dengan al-jazi, yaitu orang yang mengeluh, berkeluh kesah ketika menghadapi ujian. Dan ini tentunya hukumnya adalah haram. Mengeluh menghadapi ujian, kata para ulama, hukumnya haram. Semua ulama sepakat hukumnya haram tanpa terkecuali. Jadi kalau seorang hamba tidak bisa menerima, hatinya nggak bisa menerima apa yang Allah takdirkan, itu biasanya kalau hati tidak terima, itu akan kelihatan dari tingkah lakunya, kelihatan dari lisannya, kelihatan dari perbuatannya ketika dia tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khudud aw syaqqa al-juyub aw da'a bi da'wal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi. Kalau ada musibah dia menampar-nampar pipi, kemudian syaqqal juyub, merobek bajunya, aw da'a bi da'wal jahiliyah, atau berkata-kata kotor, berseru dengan seruan jahiliyah, berkata-kata kotor. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, berseru dengan seruan jahiliyah. Jadi kalau hati sudah tidak terima, itu kelihatan tindak tanduknya. Ada orang-orang yang ketika ujian datang, dia pukul-pukul badannya, dia robek-robek bajunya. Kalau dia menulis di status, itu kata-katanya kelihatan, berkeluh, mencela, mengutuk, melaknat, na'udzubillah. Yang lebih bahaya lagi itu melaknat, menyindir, dan seterusnya. Jadi yang pertama ini orang-orang yang celaka, bahkan diancam oleh Nabi SAW, laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, ada orang-orang ketika menghadapi ujian itu mereka bersabar. Dan ini hukumnya wajib. Sabar hukumnya wajib, mengeluh hukumnya haram. Jadi yang kedua ini mereka bersabar. Ada orang-orang yang mereka bersabar ketika menghadapi ujian. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya tanpa batas. Artinya Allah beri pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, "Wallahu ma'as-sabirin." Ini biasanya di ujung-ujung ayat kata Allah, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kata para ulama, dari lafaz-lafaz ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah bersama orang-orang yang bersabar, artinya ada keistimewaan. Ada keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar, jaminannya Allah bersama dia. Jaminannya Allah bersama dia. Sabar itu artinya as-sabru bimakna al-habsu. Sabar itu artinya menahan. Jadi ketika ada musibah, dia menahan, dia merasakan pahitnya ujian, tapi dia tahan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mereka ridho dengan musibah, radhi, ridho dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Nah, yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang kedua. Ridho dengan musibah itu lebih hebat daripada hanya sekedar sabar. Jadi kalau yang pertama mengeluh hukumnya haram, yang kedua bersabar hukumnya wajib, yang ketiga hukumnya apa? Yang ketiga ini ridho. Ridho itu dia menerima ujian yang ada. Apapun ujiannya dia langsung terima, dan dia tidak lagi merasakan pahit dengan ujian. Kalau yang sabar tadi masih terasa pahitnya, beratnya. Tapi orang yang ridho itu senyumnya masya Allah, lepas senyumnya. Kalau sabar senyumnya masih ditahan. Tuh ya. Nah, jadi yang ketiga ini orangnya lebih hebat daripada yang kedua. Ridho dia. Ya, jadi ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat hukum ridho dengan musibah. Sebagian ada yang berpendapat wajib, sebagian ada yang mengatakan sunnah. Mana yang lebih kuat, Pak? Wajib atau sunnah? Sunnah, masya Allah. Jadi ridho ini pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnah. Yang wajib itu sabar. Orang yang ridho itu otomatis dia pasti lebih daripada sabar. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Artinya dia mengakui, ya, dia ridho. Aku yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menggaris semuanya pasti dengan hikmahnya. Apapun yang Allah takdirkan untukku, itu semuanya pasti ada hikmah. Itulah makna daripada raditu billahi rabbah wa bil islam dinan. Dia ridho apapun yang diatur oleh syariat, ridho dia, enggak pernah pilih, tidak pernah pilih. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia ridho Muhammad sebagai nabinya, dia ikuti seluruh petunjuknya dan tidak pernah menerima petunjuk yang lain, petunjuk Nabi. Fa inna khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Artinya semua yang diada-adakan, yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, itu yang paling buruk. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi itulah makna ridho. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jadi yang ketiga ini hukumnya sunnah. Dan ini orang yang lebih hebat daripada yang kedua. Yang ketiga, ada orang-orang yang mereka bersyukur. Inilah tingkatan yang paling tinggi.
Yang keempat, afwan. Yang keempat, bersyukur. Semakin banyak ujian, semakin syukur dia. Orang-orang yang hebat. Bersyukur kalau ada ujian. Allahu Akbar. Jadi orang yang keempat ini, kalau ada ujian, dia senang. Senang, dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Bahkan dia berharap kalau seandainya musibah itu selalu ada. Kalau seandainya musibah itu selalu ada, tapi ini langka, jarang. Ada Pak ya di sini bersyukur? Bersyukur semua ya. Sakit bersyukur. Banyak masalah syukur. Dizalimi syukur. Dicela syukur. Dimaki, dibentak, alhamdulillah. Dan ada orang-orang seperti ini ada. Ingat kisah Nabi Ayub? Ingat kisah Nabi Ayub? Oh, malu dia. Nabi Ayub itu malu minta kesembuhan. Setelah sekian lama sakitnya, tapi dia malu minta-minta. Padahal seorang hamba itu dalam keadaan sakit. Jadi itu sikap manusia terhadap ujian. Ada 4 macam. Ada yang mengeluh, ada yang bersabar, ada yang ridho, ada yang bersyukur. Kita bisa sama-sama lihat, bisa sama-sama masing-masing. Kita ini sudah masuk poin yang mana? Baik. Ada beberapa hal bagaimana caranya agar seorang hamba itu ketika menghadapi ujian, agar ujian itu terasa ringan, sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang hamba yang bisa bersyukur ketika menghadapi ujian? Paling tidak bersabar. Yang pertama, cara yang pertama, kata Nabi SAW, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena sesungguhnya itu lebih pantas agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah. Jadi ini cara yang pertama. Kalau kita melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, itu insya Allah bisa menjadikan seorang hamba itu ringan menghadapi ujian. Ingat, setiap ada musibah, kita harus bisa melihat orang yang di bawah, orang yang lebih berat ujiannya. Kalau kita melihat orang-orang yang lebih berat ujiannya, insya Allah bisa menjadikan musibah yang kita hadapi itu terasa ringan. Jadi jangan selalu melihat ke atas. Ini melihatnya ke atas terus. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu tadi dari rumah jalan ke masjid, melihatnya ke atas terus. Kira-kira gimana? Nabrak kan? Itulah bahayanya kalau melihat ke atas. Jadi kalau kita melihat ke bawah, setiap ada ujian berusaha untuk melihat kepada yang lebih berat ujiannya. Yang kedua, agar musibah terasa ringan, agar kita bisa bersyukur dengan ujian, paling tidak bersabar, merenungi ganjaran musibah, merenungi ganjaran dari musibah. Coba direnungi, apa sih balasannya, ganjaran buah dari musibah itu? Salah satu ganjaran musibah itu, kata para ulama, musibah-musibah itu bisa menghapus dosa. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW, bagaimana musibah itu menghapus dosa. Nabi pernah bersabda SAW kepada seorang wanita, yaitu Ummu Sa'ib. Sebagian ada mengatakan Ummu Musayyib. Kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma. Jangan kamu mencela demam. Jangan kamu mencela demam. Fa innahu
Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena demam itu bisa menghapus dosa seorang Bani Adam. Kama yudhibul kiru khobatul hadid, sebagaimana alat besi menghapus karat besi. Jangan kamu mencela demam, karena demam itu bisa menghapus dosa sebagaimana karat besi, alat besi menghilangkan karat besi. Seperti itulah demam. Demam itu penyakit berat atau ringan, Pak? Ringan ya. Demam itu kata Nabi, kalau kamu bersabar dengan demam sakit ringan itu dosa itu akan dikikis seperti alat besi mengikis karat. Itu demam. Apalagi kalau sakitnya lebih parah. Jadi semakin besar, semakin berat sakitnya, habis dosa. Kalau sabar. Lebih hebat lagi kalau bisa ridho dengan musibah itu, dengan sakit itu, kalau bisa bersyukur. Jadi jangan sekali-kali mencela demam. Makanya Nabi SAW sering kalau menjenguk orang sakit, apa yang beliau ucapkan? La ba'sa tuhurun insyaallah. Artinya apa? La ba'sa, tidak apa-apa. Tuhurun, bersih insyaallah. Bersih itu apa? Dosanya bersih insyaallah dosanya. Artinya ya orang yang sakit itu sedang dihapus dosanya. Orang yang sakit itu sedang dihapus. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu bihi khotoyahu." Ma min muslim, tidaklah seorang muslim, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa satu musibah min nasabin, yaitu keletihan, ditimpa keletihan, wala wasabin, penyakit, wala hammin, kesedihan, wala huznin, khawatir, wala adan, gangguan, wala ghammin. Mana yang paling ringan, Pak? Ghammin itu artinya gelisah. Jadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa keletihan, letih, sakit, sedih, khawatir, gangguan, gelisah. Mana yang lebih ringan? Gelisah. Apa kata Nabi? Illa kafarallah, pasti Allah hapus dosanya. Seorang muslim itu itulah istimewanya. Gelisah saja itu bisa menghapus dosa. Makanya kata para ulama, salah satu bentuk kasih sayang Allah, maha besarnya Allah kasih sayangnya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu kadang-kadang Allah masukkan rasa gelisah. Allah datangkan rasa gelisah itu ke dalam diri hamba-hambanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghapus dosa. Bapak pernah gelisah? Cuma dua. Ibu pernah gelisah, Ibu? Tapi Bapak jarang kayaknya. Cuma 2-3 orang tadi. Masya Allah, bahagia. Jarang gelisah, Pak ya. Ibu, kenapa sering gelisah, Ibu? Kurang banget. Jadi itu Pak ya. Rasa gelisah itu bisa menghapus dosa. Inilah keistimewaannya orang-orang yang beriman. Jadi gelisahlah, itu berbanyak zikir, istighfar, astagfirullah. Apalagi di demam, sakit. Apalagi jenis penyakit, Pak? Tolong sebutkan 2-3 penyakit yang lebih berat daripada demam. Yang di atas demam, batuk, 1, pilek, pusing. Ibu pusing mikirin apa, Ibu? Belanja. Itu. Ibu-ibu sering pusing mikirin uang belanja. Ini mungkin bapaknya, suaminya mungkin paham. Sengaja dijadikan pusing istrinya mikirin uang belanja dalam rangka berharap istrinya diampuni dosa-dosa. Jadi ibu bersyukur. Ini ada
Iya, Masya Allah. Jadi dapat ilmu baru Pak ya. Bapak kalau ingin istrinya diampuni dosanya, caranya gitu, kurangi uang belanja. Baik, yang kedua salah satu hikmah musibah yaitu Allah ingin mengangkat derajat. Nah, kita kan sering kan musibah itu insya Allah mengangkat derajat. Sampai di situ saja. Tapi bagaimana keterangannya? Ada sebuah hadis. Hadis ini Masya Allah. Nanti kita simak sama-sama hadisnya. Setelah itu bagaimana respon kita? Kata Nabi SAW, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatun, ketika Allah menginginkan derajatnya diangkat, ketika seorang hamba Allah menginginkan derajatnya diangkat lebih tinggi, lam yablugha bi amalihi, tapi hamba ini amalannya nggak cukup. Allah ingin derajat hamba ini diangkat, tapi amalannya nggak cukup. Ibtalahullahu fi jasadi, maka Allah akan uji dia pada fisiknya, tubuhnya. Sakit, Allah uji dia dengan sakit atau dengan yang lainnya. Au fi mali, Allah uji pada hartanya. Au fi waladi, atau Allah uji dengan orang-orang yang dia cintai seperti anak, istri, suami, dan seterusnya. Bagaimana responnya Pak? Jadi Allah kalau ingin angkat derajat kita, tapi amalan kita ini nggak cukup. Kita kan kalau terangkat, biasanya kan kalau derajat itu terangkat, kalau kita banyak-banyak beramal. Tapi amalannya yang berkualitas. Ya, amalan yang bisa mengangkat derajat itu amalan yang berkualitas. Karena banyak orang-orang yang semangat beramal, tapi nggak ada kualitasnya. Padahal kata Allah apa tadi? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Nah, jadi yang paling berkualitas. Jadi ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tapi amalannya nggak cukup, malas beramal, beramal pun nggak ikhlas. Nah, ini biasanya Allah akan uji fisiknya, Allah uji dia dengan sakit, atau Allah uji dengan hartanya. Setiap dia berusaha, berdagang, berbisnis nggak untung-untung, atau Allah uji dengan anaknya, istrinya, suaminya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kita semua, Bapak, kita semuanya sepakat ya, kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Ingin ya? Kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Diangkat derajatnya dengan cara banyak-banyak beramal atau diberi ujian? Pilih mana? Hah? Bapak pilih mana Bapak? Kalau Ibu pilih mana Ibu? Banyak beramal. Jadi gitu. Ingat ya, Allah itu sangat cinta dengan hamba-Nya. Sangat cinta. Kalau amalannya nggak cukup, siap-siap dengan ujian. Artinya ujiannya semakin bertambah-tambah. Tapi prinsipnya apa? Raditu billahi rabba. Banyak-banyak beramal. Kalau amalannya nggak, jangan banyak-banyak beramal di masjid terus zikir, tilawah, sholat. Ya, gimana anak istri nggak dikasih makan? Ya. Jadi beramal. Artinya apa? Amalan itu nggak mutlak harus amalan ibadah mahdhah. Maksudnya ya harus sholat, puasa, zikir. Baik. Jadi kalau Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, tapi amalannya nggak cukup, Allah uji dengan 3 hal. Kemudian di antara hikmah musibah yaitu ganjaran musibah itu biasanya terkadang Allah ingin menghindarkan kita dari sesuatu yang lebih berbahaya. Musibah itu menghindarkan dari perkara yang lebih besar. Saya pernah dengar kabar
Ada seseorang ketinggalan pesawat, tiketnya mahal, ruginya banyak. Tidak lama setelah pesawat itu terbang, pesawatnya meledak. Itu pernah terjadi beberapa kali. Dan saya pernah dengar cerita juga dari kawan, dia pernah menemani temannya ke bandara. Qadarullah, pesawatnya delay, ditunda, dan dia menunggu sampai dia terbang. Lama dia tunggu. Ketika dia pulang ke rumah setelah mengantarkan temannya ke bandara, sampai di rumah ternyata rumahnya dirampok, habis hartanya dicuri. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya coba kalau dia pulang lebih awal, mungkin sampai ke dianya dirampok, maksudnya dibunuh. Perampok besar. Artinya sering sekali musibah itu Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih besar. Kemudian yang patut direnungi, ganjaran musibah itu pahalanya itu sangat-sangat besar. Pahala balasan ganjarannya nanti di akhirat itu sangat-sangat besar. Tadi pahalanya orang yang sabar itu, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya apa, Pak? Sesungguhnya pahalanya orang bersabar itu tanpa batas. Ada lagi hadis yang lebih seru daripada itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Yawaddu ahlul afiyah, orang-orang afiyah, yaitu orang-orang yang sedikit musibahnya, sedikit ujiannya, nanti di akhirat yawaddu, dia berangan-angan, berharap, seandainya katanya, hina yu'ta ahlul bala, orang-orang ahlul afiyah yang sedikit ujiannya ketika di dunia, ketika mereka melihat orang-orang yang banyak ujiannya menerima pahala yang begitu besar diberikan oleh Allah, mereka berangan-angan, lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqari. Karena mereka melihat saking besarnya pahala yang diterima oleh orang-orang yang banyak ujiannya di dunia, mereka berharap, kalau seandainya dulu ketika di dunia kulitku dipotong-potong, kalau seandainya kulitku dipotong-potong. Sekarang ini yang sedang terjadi sampai sekarang kayaknya banyak. Yang kulitnya dipotong-potong itu di mana? Yang tubuhnya tercabik-cabik itu di mana? Di Palestina. Ya kan? Yang kasihan siapa? Kalau di dunia ini kalau kita bandingkan, yang kasihan orang-orang yang tercabik-cabik atau kita yang tercabik-cabik, yang enggak tercabik-cabik. Yang beruntung siapa? Nanti kalau kita melihat berkumpul sama orang-orang yang dicabik-cabik, yang hancur berkeping-keping itu badannya, tubuhnya, itu nanti di akhirat Allah. Ya, pahalanya orang mati syahid, Bapak Ibu tahu? Allah. Ya. Sekarang kita kasihan kan? Kasihan. Saya pernah melihat status ada tulisan, nggak tahu tulisannya dari mana gitu. Salah satu status yang ada di nomor HP ini. Banyak orang bilang kasihan orang Palestina. Padahal orang Palestina bilang yang kasihan itu kalian, karena kami syahid. Ya, nah nanti di akhirat orang-orang yang sedikit ujiannya itu berharap ketika dia menyaksikan orang-orang yang banyak ujiannya itu diberikan pahala begitu besarnya, dia berangan-angan, kalau seandainya dulu aku dipotong-potong, kalau seandainya dulu aku dipotong-potong. Allahul musta'an. Baik. Jadi itu ganjaran musibah, menghapus dosa, mengangkat derajat. Apalagi Pak? Pahalanya besar dalam rangka dihindarkan dari sesuatu yang lebih besar. Itu diantara beberapa ganjaran. Kemudian hikmah musibah. Hikmah musibah yang perlu kita renungkan. Kata para ulama bahwa musibah itu bisa menyadarkan seorang hamba
bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah. Dengan musibah itu kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Yang maha kuat itu siapa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Al-Qawiyyul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Kemudian hikmah musibah itu, dengan musibah kita semakin sadar bagaimana besarnya kadar nikmat, bagaimana besarnya kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan musibah itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari sifat Fir'aun. Ini yang salah satu yang paling penting. Salah satu yang sangat penting, musibah itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari sifat Fir'aun. Sifat Fir'aun itu apa? Sombong. Coba bayangkan, biasanya itu manusia itu kalau usahanya lancar, badannya sehat, orang banyak pengikutnya, ya kan? Banyak kelebihannya. Ya, itu kalau nggak pernah diuji, nggak pernah dapat musibah, itu nanti lama-lama bisa sombong. Jadi hikmah musibah itu Allah ingin menyelamatkan seorang hamba itu dari sifat sombong. Sama, sifat sombong, sifat ujub. Apa bedanya sombong dengan ujub? Sombong itu apa? Ujub itu apa? Sombong itu merendahkan orang lain. Kalau ujub merasa hebat, bangga diri. Kemudian musibah itu hikmahnya bisa menjadi teguran. Bisa menjadi teguran untuk seorang hamba sehingga dia sadar insaf. Musibah itu agar kita berbenah diri, memperbaiki diri. Kemudian termasuk di antara hikmah musibah, Allah ingin hambanya itu bisa mengamalkan ibadah yang namanya sabar. Allah ingin hambanya itu bisa melakukan satu amalan namanya amalan sabar. Termasuk agar kita bisa mengamalkan amalan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Orang itu kalau memaafkan, itu kalau dia dizalimi. Kalau nggak dizalimi, yang dimaafin siapa? Jadi memaafkan itu ada keutamaan. Allah sebutkan sifat penghuni surga itu wal afina 'anil nas. Itu orang-orang yang suka memaafkan. Kemudian salah satu, dan ini yang terakhir, hikmah sabar itu, hikmah musibah itu agar seorang hamba itu tidak merasa tentram tinggal di dunia. Jangan pernah merasa tentram tinggal di dunia. Jadi kalau ada musibah, dia semakin rindu dengan kampung akhirat, rindu dengan surga. Tapi kalau bahagia terus, semakin lupa berat dia berpisah dengan dunia. Orang-orang yang betah, tentram dia dengan dunia ini, itu sifatnya orang-orang kafir justru, kata Allah. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. Dan mereka, orang-orang kafir itu, mereka berkata, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, orang-orang kafir itu tidak mau mereka itu ada hari kiamat. Mereka betah dengan dunia. Watma'annu biha. Orang-orang kafir itu tentram dengan dunia. Ya, artinya mereka itu tidak suka mendengar istilah hari kiamat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'ti kadal a'yad. Ujian-ujian di dunia ini datang terus, tidak pernah berhenti. Wa sururuhu, dan senangnya, ya'ti kadal a'yad, datangnya sekali-kali. Ujian di dunia ini datang terus, tidak pernah berhenti. Senangnya cuma sekali-kali. Seperti Idul Fitri, sekali setahun. Itu kata Imam Syafi'i. Sungguhnya ujian kehidupan ini datang tidak pernah berhenti. Kesenangannya datang sekali-kali. Ya'ti kakal a'yadi.
A'yadi itu dari kata-kata Idul Fitri. Baik. Mungkin demikian ya apa yang bisa kita sampaikan, bahwa kesimpulannya kita ini harus minimal bisa bersabar menghadapi ujian. Nabi pernah bersabda, wa ma utiya ahadun ata'an wa awsa'u minas sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberi sesuatu yang lebih baik, yang lebih mahal, yang lebih luas, wa awsa' minas sabr, lebih luas daripada sabar. Jadi kalau orang itu kalau sudah punya sabar, dia seakan-akan sudah punya segala-galanya. Sudah punya segala-galanya. Dan ini kata Nabi, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa. Tidak ada yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar. Kalau sudah punya sabar, dia nggak bisa. Orang kalau sabar itu dia nggak ada istilah meronta-ronta, berkeluh kesah, mencela. Orang kalau sabar itu tenang hidupnya. Tapi kata para ulama, sabar itu orang tidak mungkin bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kata Allah kepada Nabi SAW, wasbir wahai Muhammad, bersabarlah engkau, wa ma sabruka illa billah. Sesungguhnya kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan. Kita ini bisa sabar kalau ditolong oleh Allah. Kalau ditolong oleh Allah. Salah satu yang bisa menjadikan kita sabar, salah satu yang bisa menjadikan seorang itu sabar apa? Ketika menghadapi musibah, apa yang dia ucapkan? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimat istirja. Kalau ini diucapkan dengan sepenuh hati, insya Allah bisa menjadikan musibah itu terasa ringan. Ada lagi ucapan yang lain kalau musibah itu datang. Apa yang diucapkan, Pak? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala ganjaran yang besar kepada musibahku dan berilah ganti yang lebih baik. Atau ada lagi kalimat yang lain, apa lagi, Pak? Bu? Kalau mendapat musibah ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Tetap memuji Allah apapun kondisinya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah dia punya suami namanya Abu Salamah. Ummu Salamah itu sangat cinta, sangat serasi dengan suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah cinta dengan Abu Salamah, Abu Salamah pun cinta dengan Ummu Salamah. Suami istri yang saling mencintai, sama-sama soleh. Maksudnya istrinya solehah, suaminya soleh. Saling mencintai karena Allah. Keluarganya mulia, masya Allah. Akhirnya singkat cerita, Abu Salamah meninggal. Abu Salamah. Ummu Salamah berpikir, rasanya tidak ada lagi laki-laki yang lebih hebat, yang lebih soleh daripada Abu Salamah. Dia tidak mendapatkan laki-laki yang sebanding dengan Abu Salamah. Kemudian kata Ummu Salamah, dia bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibah, tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah, fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa anzarahu Allah fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah dan muslim itu dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa, Pak? Sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berilah pahala pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, berilah aku ganti yang lebih baik.
illa ajarahullah. Kata Nabi, kalau orang mengucapkan kalimat ini, illa ajarahullah, pasti Allah beri pahala pada musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha, pasti Allah beri ganti yang lebih baik. Setelah aku mendengar ini, kata Ummu Salamah, dia sempat ragu. Dia kan masih belum ketemu nih. Kalau aku minta ganti setelah suaminya meninggal, kayaknya kalau mencari pengganti suaminya itu nggak ada. Tapi karena ini nasihatnya Rasulullah, ucapkan kalimat ini kalau dapat musibah. Akhirnya dia baca. Ummu Salamah baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah Ummu Salamah mengucapkan kalimat istirja dan kalimat tadi, akhirnya dengan izin Allah, kata Ummu Salamah, fa akhlafallahu li khairan minhu. Akhirnya Allah memberi aku ganti yang lebih baik. Fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah beri ganti suaminya yang sudah meninggal dengan Rasulullah. Rasulullah langsung datang melamar. Setelah itu Rasulullah melamar, enggak langsung, ceritanya lewat sahabat dulu. Jadi seperti itulah hikmah musibah itu, Allah ingin beri kita ganti yang lebih baik. Dan mohon maaf atas kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha